Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Tetap sehat, semangat, belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian mengamati keadaan di lingkungan sekitar kita, nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Baik, kalian kemarin sudah mengamati video yang sudah dikirimkan. Nah, hari ini coba kalian amati penjelasan dari Bu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ya, coba sekarang kalian amati tentang gambar ini. Ya, gambar apa ya ini kira-kira? Ya, ada pesawat terbang yang bisa kadang dikendalikan naik, kadang bisa turun. Kemudian di sini ada kapal selam. Kapal selam bisa dioperasikan naik dan turun. Kemudian ini kalian amati juga burung terbang dari atas kemudian turun bisa naik kembali. Nah, sekarang ini kesukaan kalian yaitu tentang bermain layang-layang. Nah, layang-layang yang kalian mainkan itu kadang jika terkena angin itu bisa naik tinggi, kemudian jika nanti tidak ada angin bisa turun kembali ya. Nah, apa tadi hubungannya yang dari gambar yang kalian amati tadi? Kalian coba masih ingatkah ini? Yaitu tentang pengertian bilangan bulat. Jadi dari gambar tadi bisa dihubungkan dengan kita belajar hari ini yaitu tentang bilangan bulat. Nah, kita mengingat dari video sebelumnya yaitu apa itu bilangan bulat? Yaitu bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dan lawan dari bilangan asli atau negatif. Sebagai contohnya ini, kalian amati. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk garis bilangannya seperti ini. Dari 0 ke kanan itu namanya bilangan bulat positif. Kemudian 0 ke sebelah kiri itu namanya bilangan bulat negatif. Nah, untuk sifat perkaliannya itu jadi hubungannya dengan masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi ada pesawat yang naik turun, kemudian ada apa itu? Kapal selam yang bisa naik juga bisa turun, kemudian ada burung yang bisa terbang, naik turun, layang-layang yang bisa naik turun. Kita ingin menghitung posisi, ya posisi dari letak suatu benda itu bagaimana. Nah, kalian harus mengingat dulu tentang sifat perkaliannya. Jadi nanti ketika kalian menemukan sebuah soal, ya Nana, jika ada tanda ini operasi hitungnya positif dikalikan dengan positif, nanti hasilnya akan menjadi positif. Kemudian positif dikalikan dengan negatif itu akan menjadi tanda negatif. Negatif dikalikan dengan positif itu akan menjadi negatif. Kemudian negatif dikalikan negatif itu menjadi positif. Ini yang perlu kalian ingat sebelum mengerjakan soal atau menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat. Baik, selanjutnya ini Bu Guru punya contoh soal. Sekarang contoh soal nomor 1. Kalian amati. Suhu di sebuah ruangan mula-mula negatif 18 derajat Celcius, kemudian diturunkan 7 derajat Celcius. Oleh karena dirasakan terlalu dingin, suhu dinaikkan lagi menjadi 5 derajat Celcius. Sekarang, berapakah suhu udara pada ruangan tersebut sekarang? Nah, ini adalah sebuah soal cerita yang ada hubungannya dengan bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Nah, penyelesaiannya
untuk kata kunci dari soal nomor 1 tadi yaitu diturunkan. Apa artinya? Jika diturunkan itu artinya dikurang ya. Dan jika dinaikkan itu artinya ditambah ya. Naik berarti bertambah, turun berkurang. Nah, untuk kalimat matematikanya coba ini. Untuk negatif 18 dituliskan negatif 18. Nah, ini kemudian diturunkan, tandanya negatif 7. Suhunya dinaikkan berarti ditambah 5. Negatif 18 diturunkan kembali. Lah ini negatif 7. Ini operasinya penjumlahan ya, negatif dengan positif ini hasilnya menjadi nanti negatif ditambah 5. Negatif 18 negatif 7 berarti negatif 25. 5-nya diturunkan, jadi negatif 25 ditambah 5 menghasilkan negatif 20. Jadi suhu udara pada ruangan tersebut yaitu negatif 20 derajat Celcius. Nah, untuk contoh soal nomor 2, ini suhu udara di Jakarta mencapai 34 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu udara di Berlin adalah negatif 6 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di kedua kota tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya di sini besar perbedaan suhu di kedua kota itu bisa ditentukan dengan cara mencari selisih. Ya, apa itu selisih? Yaitu bilangan yang terbesar dikurangi dengan bilangan yang terkecil. Nah, bilangan yang terbesar dari suhu tadi yaitu 34 derajat Celcius. Kita tuliskan di sini, kemudian dikurangkan dengan negatif 6 derajat Celcius yang bilangan terkecilnya. Nah, negatif dengan negatif, ingat tentang operasi perkalian, sifat perkaliannya menjadi positif. Jadi diturunkan kembali 34 ditambah 6 yaitu sama dengan 40. Jadi besar perbedaan suhu kedua kota tersebut adalah 40 derajat Celcius. Selanjutnya untuk soal nomor 3 ya. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik. Berarti nanti ini ada kata kuncinya yaitu naik menjadi 20 derajat Celcius. Nah, berapa besar kenaikan suhu pada ruangan itu? Nah, untuk penyelesaiannya di sini. Besar kenaikan suhu pada ruangan bisa ditentukan dengan mencari selisihnya. Ingat tadi selisih yaitu besar bilangan terbesar dikurangi bilangan yang terkecil. Yang terbesar yaitu ini 20 derajat Celcius dikurangkan dengan yang terkecil negatif 5. Ini masih ingat sifat perkaliannya untuk bilangan bulat negatif dikalikan negatif yaitu menjadi tanda positif ya. 20 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi besar kenaikan suhu pada ruangan itu adalah 25 derajat. Untuk soal selanjutnya ya, yaitu contoh soal nomor 4. Di sini ada suhu suatu ruangan yang mula-mula negatif 4 derajat Celcius, kemudian suhu ruangan itu dinaikkan. Ini ada kata kunci dinaikkan 2 derajat Celcius setiap jamnya. Nah, berapakah suhu ruangan itu setelah 5 jam? Ya, untuk penyelesaiannya yaitu ada kata kuncinya yaitu dinaikkan yang artinya ditambah. Nah, suhu akhir itu sama dengan suhu awal ditambah perubahan suhu setiap waktunya berapa, kemudian dikali waktu. Ya, suhu awalnya negatif 4 derajat Celcius ditambah perubahan suhu setiap waktunya yaitu dinaikkan 2 derajat. Kemudian waktunya untuk 5 jam, berarti waktunya 5. Negatif 4 diturunkan
ditambah yang ada di dalam kurung, ini dikerjakan terlebih dahulu. 2 dikalikan 5 yaitu 10. Negatif 4 ditambah 10 yaitu 6. Jadi suhu ruangan itu setelah 5 jam adalah 6 derajat Celcius. Untuk contoh soal selanjutnya, yaitu untuk nomor 5, seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 25 meter. Tinggi ya. Kemudian karena pohon tersebut licin dan basah, tupai tergelincir 3 meter. Berarti dari ketinggian yang sangat tinggi tadi, kemudian tupai tergelincir turun. Nah, kemudian setiap menitnya tadi ya, berapa meter ketinggian tupai setelah 7 menit? Nah, untuk penyelesaiannya, tadi kata kuncinya tergelincir ke bawah. Artinya apa? Jika tadi di bawah itu dikurangkan, jika naik itu ditambah. Nah, ini untuk ketinggian akhirnya. Nah, dilihat dari posisi awal tupai tadi. Nah, di mana tadi tupai? Di ketinggian 25 meter. Kemudian dikurangkan perubahan posisi dikalikan waktunya. Perubahan posisinya tadi karena tergelincir tadi, tupai tergelincir sejauh 3 meter. Perubahan posisinya berarti turun. Tadi turun 3 meter. 3. Kemudian waktunya berapa lama? Yaitu 7 menit. Ya. Setelah itu 25 diturunkan. Nah, ini yang ada di dalam kurung kalian kerjakan terlebih dahulu. 3 kali 7 sama dengan 21. Tandanya dikurangkan. Ya. 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Jadi, ketinggian tupai setelah 7 menit adalah 4 meter bulat. Nah, untuk soal latihan nanti bisa kalian lihat di modul kalian masing-masing. Demikian untuk penjelasan Bu Guru hari ini tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Anak-anak, marilah kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat diselesaikan dengan menggunakan bilangan bulat. Yang kedua, yaitu kalian dapat mengetahui posisi suatu benda yang berkaitan dengan bilangan bulat, baik itu bulat positif maupun bulat negatif. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian tunggu video selanjutnya. Dan pesan hari ini, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.